Om Om Swastiastu. Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang tari legong. Dan mungkin semua penonton sudah tahu apa itu tari legong. Dan khususnya hari ini kita akan membahas tentang tari legong dari Sabe dan tari legong dari Pliatan. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Agung Giri Putra. Saya salah satu pelestari seni pelegongan, khususnya di Desa Sabe, atau yang dikenal dengan legong gaya Sabe. Saya sendiri tamatan atau lulusan sarjana seni dan magister seni Institut Seni Indonesia Denpasar, dan sekarang menjadi tenaga pengajar di Kokar Bali atau SMKI Bali yang sekarang berubah nama menjadi SMK Negeri 3 Sukoharti, yang tentunya menjadi pengajar pada bidang tari. Dan saya juga pembina di Sanggar Seni Sabesari yang merupakan sanggar milik Puri Taman Sabe sebagai pelestari legong gaya Sabe. Ini Tiang, anak Agung Gede Iswara Mandera dari Pliatan, dan saya tamatan ISI Denpasar, S1 dan Magister, namun jurusannya Desain Interior. Dan saat ini menjadi pengajar di Sanggar Balirung Stage di Pliatan. Mungkin dulu leluhur saya itu belajar kesenian di Sukawati, ya, karena legong lahirnya di sana di Sukawati. Mungkin secara rasa seni, ya, menurut leluhur saya dulu, menurut beliau itu menarik, ada daya tarik untuk dipelajari dan dikembangkan pada zaman itu. Setelah belajar di Sukawati itu bawahlah di Sabe, yang ketika di Sabe dipelajari oleh beberapa penari-penari mungkin. Nah, dari sana baru mungkin ada perkembangan. Jadi awalnya mungkin hanya sekedar dipelajari saja. Ya, ketika ada antusias dari masyarakat penonton itu, dari sana perkembangan itu ada ketika beberapa penari yang membawakan tarian legong. Jadi ketika penari A, B, C itu kan berbeda-beda ininya, caranya dia menari. Jadi ketika melihat itu ya dikembangkan sesuai dengan porsi penari masing-masing. Ya, mungkin itu salah satu alasan kenapa legong itu berkembang di Sabe. Gitu. Jadi kalau di Pliatan mungkin awalnya leluhur Tiang Nike dulu sebagai ditugaskan untuk menjaga atau melestarikan pementasan yang ada di Puri Pliatan. Dan beliau juga sering melakukan ngelawang barong, jadi sampai ke Singaraja. Dan di sana beliau melihat gong kebiar seperti itu. Jadi beliau ingin sekali membuat gong kebiar di Pliatan, sehingga dipanggillah guru-guru ke Pliatan dan mengajar tari legong tersebut. Mungkin ada dari Sukawati, ada dari Denpasar. Jadi lahirlah legongan Pliatan yang diiringi dengan gong kebiar. Dan namanya Gunung Sari sekarang. Ya. Gitu. Itu awal mula mungkin perkembangan legong di Pliatan, dan berlanjut karena kan daerah pariwisata. Jadi sampai saat ini juga banyak
terdapat reguler, ibaratnya reguler pementasan setiap minggu, setiap hari. Jadi pelegongan Piatan ataupun di wilayah Ubud itu mungkin berkembang karena pariwisata juga sampai saat ini. Iya. Kalau dari di Piatan bentuk ya, kita ngomong bentuk berarti kan visual berarti teknik itu apa, karena tari Bali itu memiliki, atau semua tarian memiliki teknik, dan setidaknya kita bisa menjaga pakem dari teknik tersebut. Dan kita kan sudah punya tolak ukur nih sebenarnya, tari legong seperti apa, tari yang lain juga seperti apa. Yang di Piatan, tari legong Piatan itu tekniknya sama secara umum. Tangan itu memang harus di ukuran di daerah kepala sama di dada. Itu ya, secara bentuknya seperti itu dari visual. Nah, dan ketika kita bicara tentang apa itu legong, kita kembali dulu ke dasar legong itu. Mungkin setelah bertapa ya, memikirkan ada bidadari yang datang, sehingga terakhirlah legong Sangyang yang di ketewel. Terus berkembang menjadi cerita Panji, dan sekarang di Piatan Nike menggunakan Prabu Lasem dan Rangkaiasari. Jadi bagaimana dari penokohan raja atau permaisuri di tari legong tersebut. Mungkin ada kalau tari legong Jobok menjadi Subali Sugriwo, dia bagaimana penokohan sebagai Subali dan Sugriwo. Mungkin seperti itu kalau di Piatan. Kalau di Sabe mungkin tidak jauh beda ya, karena legong ya, kalau kita berbicara legong ya sama bentuknya seperti itu. Hanya saja mungkin secara detail gerak itu ada perbedaan. Kalau di Sabe yang paling khas mungkin itu tanjak ngandang ngetep setelah nyerengseng gitu. Yang ceng den ceng, nah itu yang khas di Sabe. Kalau udah orang melihat gerakan itu setelah gerakan nyerengseng itu, oh ini Sabe ini. Nah, itu yang paling bisa dijadikan pengingat bahwa ini legong Sabe. Kalau secara bentuk yang lain itu sama, bajunya hijau sama, mengikuti dari tema yang diangkat gitu. Secara gerak mungkin sudah tadi, kostum yang mengikuti tema itu sendiri. Ya, kalau Raja Cina kayak yang di rekonstruksi 2012 oleh Sabe waktu itu karena mengisahkan tentang Kang Cingwi dan Jaya Pangus, diambil unsur ruobinedenya, hitam dan putih gitu. Jadi bajunya putih, kamennya hitam. Ya, mungkin seperti yang saya katakan tadi, kostum itu mengikuti dari tema yang diangkat. Secara garis besar sama bentuk legong. Sabe, Piatan, mungkin yang lain juga. Ya, Badung sama. Dan lainnya. Secara kalau dikatakan seperti apa legong itu bentuknya, itu sudah terjawab. Cuman kalau secara rasa kita menilai legong itu, mungkin beberapa orang atau beberapa seniman melihat legong itu menyeramkan, ya, karena dia terpatok pada pakem harus ini, harus A, B, C, jadi tidak bisa dikembangkan terlalu jauh. Dan durasi juga lama sekali.
Kalau dulu itu mungkin minimal 45 menit sampai 1 jam pertunjukan legong itu. Ya, jadi bisa saya katakan legong itu dalam tanda kutip menurut orang awam atau beberapa seniman yang tidak menggeluti legong itu menyeramkan. Menyeramkan. Jadi orang itu takut ya. Takut belajar legong. Takut belajar legong. Itu. Nah, padahal legong itu sangat mengasihkan. Karena dalam kemasan legong itu, dalam bentuk tari legong itu kembali itu sudah terstruktur atau terkemas dinamika yang bisa membuat penari itu nyaman menari. Jadi ada cepat temponya, grafiknya naik, nanti ada lembutnya. Jadi ada rasa tegang, ada untuk rest istirahat penari itu kan di bagian pengerang-erang kan itu agak low gininya, grafiknya. Sehingga kalau memang kita masuk ke dalam pelegongan itu dan menikmati rasanya, itu tidak begitu menyeramkan. Ya, Malah setuju. mengasihkan itu. Jadi kalau bagian dari bentuk legong yang paling Tiang suka sebenarnya pengawak nih. Karena bagian kita bisa memancarkan rasa kita. Iya, biasanya. benar. Jadi itu kan saatnya kita ibaratnya enak lah mengolah tubuh kita dengan alunan gerakan yang sangat luas. Jadi itu sebenarnya part yang paling ciri khas ya mungkin bagi kita sebutkan untuk legong ya, pengawaknya sangat ciri khas dan menarik gitu ya. Selain bapang yang keras, mungkin kalau bagian keras bapangnya, durga dan lembut mungkin pengawaknya, pelayon. Seperti itu. Mungkin kalau dilihat dari tadi struktur pengawak itu sendiri yang dikatakan Gongde tadi, satu dia mengasihkan, yang kedua dia ada tantangan tersendiri dalam menarikan pengawak itu karena dia satu paket dengan gending, terutama kendang. Sama kendang. Ya, kembali ke bentuk, kita bicara bentuk tadi kan. Kalau kendangnya itu pasti ulu angsul. Pasti ulu angsul itu. Jadi tidak mungkin gerakan yang lain. Yang lain ya. Itu yang mungkin sekarang banyak. Perkembangan legong sekarang. Gitu. Makanya harus mendalami dan ya sedikit tidaknya tahulah dasar-dasar pakem. Pak tu de pasti itu akan ngengsong. Pak tu de tengah apa de teng pasti itu sudah ada pakem, sudah ada patokan yang harus dilakukan saat gending atau pola kendang itu dimainkan dari segi geraknya. Pak apa pengkapak dah, pasti ngubed itu. Nah itu. Pak apa pengkapak dah, pasti ulu angsul. Nah, itu yang saya katakan tadi, cara pakem yang dikatakan tadi oleh Gongde menarik paling part yang paling legong. paling legong. Paling legong. Dan memang ada tantangan tersendiri untuk itu gitu. Mungkin kalau berbicara bentuk ya seperti itulah bentuk ya. Untuk legong gitu. Mungkin kalau hal-hal yang perlu dijaga atau perlu dipersiapkan gitu ya, tentunya basic. Yang pertama basic menari, dasar menari. Kalau sudah memiliki dasar, kalau tiang di sabe itu lebih menekankan kepada kaki, artinya melatih kaki itu biar kuat menari. Ya makanya di Sabo itu dulu mungkin zaman kakek saya Gusti Gede Rake
itu punya pola melatih kelenturan dari kaki dan kekuatan kaki itu sendiri. Itu penari itu diarahkan untuk melipat kakinya seperti ini, mungkin seperti ini, tapi keluar. Nah, ini keluar kakinya, dan penari ini tidur. Di belakang ini ada penari yang menjaga, dia tidur. Nah, itu kakek saya naik ke atas paha ini, kaki ini. Nah, itu salah satu teknik dari kakek saya untuk melatih kaki penari itu biar kuat gitu dan lentur gitu. Nah, karena kalau menari lebih dari 15 menit, 30 menit sampai 1 jam, itu yang paling memiliki beban atau menguras tenaga yang besar itu kaki. Dan ini otot paha tentunya, karena kalau posisi rendah itu pasti ini yang akan menopang banyak. Itu ya kalau di Sabo yang lebih dijaga itu secara basic ya, itu kaki. Kalau tangan bukan berarti tidak penting, tapi kalau tangan itu masih bisa disiasati. Contoh bawa ke sini, mungkin ke dada. Jadi tidak harus ngagem terus itu, masih bisa diolah. Kalau kaki kan nggak bisa. Dia terus nyerengsek. Ya apalagi nyerengsek itu membutuhkan tenaga yang besar itu di bagian kaki. Nah, makanya kaki lebih diutamakan di sini. Nah, itu tentang basic. Yang lainnya mungkin ekspresi. Ya, ekspresi, karena ekspresi itu kenapa harus dijaga, kenapa harus dilatih dan dipersiapkan dengan baik? Karena ekspresi itu dapat mengkelabui di saat kita kehabisan tenaga. Gitu. Contoh, ini udah habis tenaga nih, tapi ekspresi kita masih hidup. Itu masih hidup dilihat oleh penonton, otomatis penonton tuh dia terhipnotis untuk melihat ekspresi kita. Dia akan melupakan ini. Ya. Gerak. Dia masih interest ya. Ya, karena diam saja itu kita udah berekspresi, ini udah bisa kita istirahatkan sejenak itu. Makanya itu harus dijaga dalam menari legong. Ya mungkin untuk menari yang lain juga hampir sama. Cuman seperti yang saya katakan tadi, legong itu durasinya panjang sekali. Kalau zaman dulu tuh sampai 1 jam, 1,5 jam mungkin gitu. Sehingga itu yang harus dijaga, itu yang harus dilatih, dipersiapkan untuk menari legong. Mungkin itu ya. Kalau di Pliatan, Niki sebenarnya teknik yang dari dulu sudah dilakukan oleh penari-penari dan pelatihnya ya. Jadi ada pemijatan bagian badan. Jadi kita kalau ring Pliatan itu mengutamakan ngulah. Ini bagian dada ini. Jadi ketika bergerak misalnya miles, jadi ada piles, ngulah. Jadi bagian dada ini nggak boleh kaku seperti ini. Jadi ada tetap mengalir bagian dada. Makanya penari itu dipijat seperti ini ya, dari belakang ditarik, itu dibuat angka 8 seperti ini. Ibu jari mendorong bagian punggung, digituin. Jadi posisi penari akan seperti ini dan dibuat angka 8 ini agar penarinya terbiasa dengan ngulah angka 8 ini. Jadi misalnya kayak yang panjang, panjang ngulah, jadi nggak ke sini dia. Jadi tetap ke angka 8. Gitu. Kalau di Pliatan yang harus dijaga di legong nih ke itu masalah ngulah. Kalau kaki tentu pasti. Ya, karena sangat penting. Durasi juga seperti harus. Itu. Dan mungkin selain yang tadi semua itu yang harus dijaga, mungkin dari perkembangan penempatan
Misalnya kalau tari legong jangan terlalu kenceng gitu ya, mungkin ada takarnya. Iya, Nanti ada kita takaran. sebut ada takarnya. Maksudnya tari legong itu menurut Tiang itu tari Madiel Iya, tengah-tengah. Jadi dia bisa keras, bisa lembut. Makanya kita harus menakar ketika legong itu keras, jangan sampai melewati kerasnya Madie ini. Tapi ketika lembut, jangan melewati lembut dari Madie. Jadi kalau keras, kalau misalnya condong masih bisa, karena kan abdi ya, abdi harus cekatan. Kembali lagi ke karakter apa penokohan dari orang tersebut. Jadi condong masih boleh cekatan atau masih boleh ngerenceng gitu lah. Tapi kalau legong kalau bisa jangan terlalu ngerenceng, terlalu aktif gitu ya. Jadi aktifnya ada takarannya, lembutnya juga ada takarnya. Seperti Nike sih juga yang harus dijaga agar tidak terlalu melenceng lah tari legong Nike gitu. Jadi mungkin tari-tari kreasi lepas kali ya jadinya gitu. Mungkin emosi ya. Emosinya harus dijaga. Benar. Kayak gitu. Untuk mendapatkan karakter yang diinginkan ya. Mungkin nggak beda jauh juga. Mungkin di Sabe sama seperti yang dikatakan Bung D tadi. Cuman kalau di Sabe karena dulu itu pelatihnya memang agak keras. Kan zaman dulu tuh pasti sebagian besar ya. Keras. Bukan di Sabe aja. Itu keras. Nah, ditambah lagi zaman kakek Tiang, gong Kak Tiang, itu sekitar 1947-48 terjun langsung untuk mengajarkan legong. Beliau itu memiliki basic pesilat. Jadi karakternya memang keras. Untuk mengajar itu keras sekali. Kalau tadi Gung D, kalau belakang kan ditarik, itu dipijat. Kalau di Sabe enggak, krek. Itu langsung, duk, diam. Nah, mungkin kalau dulu kan berbeda. Anak-anak zaman dulu, kalau sekarang digituin enggak mungkin mau belajar lagi dia. Gitu. Jadi itu perbedaannya. Kalau yang kita bahas tadi yang harus dijaga, mungkin beberapa teknik yang diberikan atau diturunkan oleh kakek saya itu juga harus dijaga. Betul. Tapi kita sesuaikan sekarang dengan zaman, dengan anak-anak sekarang yang ya mungkin notabene tanda kutipnya dia tidak terlalu banyak minat ke seni, tapi ingin belajar menari juga. Cuman kita sebagai pelestari, pelatih itu ya tetap menjaga pola-pola mengajar yang sudah diturunkan dari leluhur kita dulu. Mungkin itu. Kalau cita-cita saya sebenarnya sangat besar ya. Kita hidup di Bali itu ibaratnya dalam satu pulau. Kenapa kita tidak mau belajar apa yang kita miliki gitu ya. Contohnya tari legong. Kenapa anak-anak muda sekarang itu lebih cenderung ke hal modern, kan karena zamannya modern itu sudah biasa. Dan mungkin dari pihak orang tua atau guru atau petua yang ada di seluruh Bali atau di manapun bisa lebih mengarahkan anak-anak atau penerus itu mencintai budayanya. Kenapa? Karena tanpa budaya Bali, mungkin Bali tidak dikenal gitu. Kalau bisa Tiang bilang, tanpa budaya ya yang kita miliki, adat dan seni, Bali ini cuman pulau biasa yang ya udah menjadi alamnya yang dicari gitu sih.
lebih ke alamnya dicari daripada seni dan budayanya gitu. Karena kan sekarang apa-apa alam, apa-apa dan orang tuh lupa ternyata di alam itu ada masyarakat yang memiliki seni yang dan budaya yang sangat luar biasa ya menurut saya. Jadi cita-citanya ya kalau bisa membuat museum legong yang terdapat legong di seluruh Bali. Kalau cita-cita dari Tiang. Kalau Tiang sendiri mungkin tidak beda jauh juga dari harapan Gongde terkait dengan pelestarian kita tentang legong di Bali. Kita harusnya bersama-sama. Karena legong ini bukan milik Sabe, bukan milik Peliatan. Ini milik Bali. Gitu. Ya. Dan mungkin statement ini sudah dari leluhur saya sudah disampaikan, kakek saya, bapak saya juga sebagai penulis sekarang juga sudah sering menyampaikan, dan pada kenyataannya memang sudah terrealisasi beberapa. Legong Sabe itu sudah dipelajari di beberapa tempat, terutama legong Bapang Sabe dan Raja Cina sekarang itu sudah diminati lah di kancah nasional atau maupun internasional. Internasional itu sudah ya tentunya saya punya harapan lebih. Ya namanya manusia ya. Manusia ya, nggak pernah puas. Ya nggak pernah puas. Jadi ke depan bisa mengembalikan lagi eksistensi dari legong Sabe ini, karena pada zaman kakek saya itu baru masuk pariwisata setelah 4748 itu beliau melanjutkan kesenian legong Sabe, masuk pariwisata. Itu waktu zaman itu legong Sabe sudah berulang-ulang kali diundang ke luar negeri, ke kancah internasional. Padahal Sabe ini bukan pusat pariwisata. Kalau Peliatan kan memang rumahnya pariwisata di sana. Kalau Sabe ini kan bukan, ya jauh dekat pantai gitu. Jadi pelosok sekali. Zaman itu udah dilirik oleh tamu-tamu mancanegara untuk diundang ke luar. Ya harapannya Sabe bisa kembali merasakan momen-momen itu gitu. Dan tentunya Sabe seperti yang dikatakan Gongde tadi juga punya harapan untuk membuat gedung bukan hanya museum tapi gedung kesenian yang dikhususkan untuk legong, baik itu pertunjukan, baik itu seni rupa, baik itu seni tari juga ya. Karena kalau kita berbicara tentang legong itu mungkin legong sudah menjadi ikonnya Bali. Kalau ketika orang melihat tari legong, ini Bali nih, gitu. Nah, jadi kedepannya bisa tercapai, ya. Saya juga mendoakan harapannya Gongde tadi ya sedikit tersentuh juga. Oh ini bagus ini membuat museum tentang legong ini. Jadi semua kalangan yang bisa disebut art center legong legong gitu ya. Kalau museum takutnya tempat pementasannya nggak ada. Ya, kalau museum kan berarti barang yang udah tidak terpakai dimuseumkan. Gitu. Tapi ini ya gedung kesenian lah. Kesenian legong khusus. Kalau ya seperti di Ubud, arsop ini itu kan jadi orang ke sana melihat arsop tas gitu. Oh, ada banyak tas ini. Jadi mungkin seperti itu. Legong ketika orang masuk ke gedung itu orang udah merasakan aura legongnya, membaca buku-buku tentang legong, melihat orang-orang belajar legong juga itu.
ada seminar, workshop tentang legong, ada dokumentasi secara video, secara audio, foto juga tentang legong. Jadi semua tercover dalam satu gedung itu. Satu area. Satu area. Dan kalau Tiang punya harapan sebelum melangkah ke sana, itu memang sebelumnya udah sempat terpikir, jadi ingin membuat eksibisi atau festival legong. Ya kita silaturahmi di sana. Jadi Semua. di situ kita bisa berkumpul Ya, yang berkumpul. kitanya nggak pernah ketemu. Iya. Dan tahu nih. Ya, Nike harapan pernah Tiang cerita sama Di Krishna. Bisa ditanya Di Krishna. Tiang punya kegelisahan tersendiri waktu itu. Mungkin udah 2 tahun yang lalu ini. Saya punya ide itu dan terbatas karena ya pandemi. Yang terpenting dana. Pasti itu yang paling menghalangi gitu. Punya ide konsep tapi tidak punya cuan ya susah juga ya. Ya, harapannya yang terakhir mungkin untuk pemerintah ya, untuk para Pemerintah atau investor lah. ya, investor seni ya. Seni ya. Bisa lebih memperhatikan ini kesenian legong. Saya katakan kesenian legong karena bicara legong bukan hanya tari saja ya. Betul. Kesenian legong ini biar bisa lebih diperhatikan, karena kalau dilihat dari segi umur legong ini ketimbang tari-tari yang lain ini sudah tua sekali dan masih bisa bertahan sampai saat ini. Harusnya ada apresiasi yang lebih untuk itu. Kalau tari-tari sekarang buat paling untuk pentas aja, setelah itu nggak ada yang pelajari lagi kan. Tapi kalau legong ya sampai sekarang itu masih diminati oleh masyarakat seni atau masyarakat umum. Ya mungkin itu harapan dari kami. Mudah-mudahan ya tidak 100%, ya paling 80% bisa terrealisasi. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Kali ini kita akan berbagi ilmu secara praktek terkait dengan tari legong Bapang Sabe dan tari legong Pliatan. Legong Lasem nih. Lasem. Legong Lasem Pliatan. Jadi beberapa gerakan atau basic nanti bisa kita bagikan kepada para penonton. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik ya. Mungkin dari Gung Di dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Gitu. Ya. Kalau basic dasar tari legong di Sabo itu agem atau sikap itu tidak begitu ngeyek istilah miring. Jadi di Sabo itu dikenal dengan agem nogog. Jadi agem nogog itu diambil dari kata togog. Patung. Togog itu patung. Jadi dia seperti patung berdiri atau patung yang ditaruh. Jadi tidak miring. Kalau miring kan jatuh. Patungnya. Itu. Sehingga perubahan sikap agem dari tengah itu mencari agam kanan, sikap agam kanan. Ketika kaki kiri ini berpindah ke depan, ini pantat kita udah berpindah juga otomatis. Jadi tidak sengaja dibawa ke samping. Nah, ini yang dimaksud tadi tidak miring atau tidak terlalu rebah ke samping. Jadi nogog dia diam tetap pada posisi ini, tidak berubah signifikan. Nah, ketika diberikan agam tetap serang mata, serang susu. Ini kanan, kalau agam kanan
tangan kanannya Lebih mata lebih tinggi, tangan kiri ini serang susu. Nah, posisi ngad itu tinggal dibawa turun. Jadi badan ini hanya ditarik ke belakang sehingga pantat itu ditarik ke belakang dia, tidak ke samping, tidak sekian. Jadi tinggal turun, taruh. Ini sudah selesai. Kalau ini legong di sabe, sehingga secara karakter dia agung kelihatan, gitu, lebih agung dia, ajag. Istilah Balinya ajag. Nah itu sikap. Begitu juga agam kiri sama. Kanan dan kiri hanya perbedaan perpindahan kaki saja. Kalau agam kanan tadi kaki kiri yang di depan, agam kiri kaki kanan di depan. Nah, kalau dilihat dari detailnya, ini pantat kita di sini awalnya kalau di tengah-tengah, ketika berpindah, ini sudah ikut berpindah ke samping sedikit, tinggal turun. Jadi tidak dibawa ke sana. Ke kiri juga, tengah, agam kiri. Ini pantat sudah ada di samping, tinggal dibawa turun. Itu secara basic sekali agam. Ada nama gerakan yang paling khas di legong itu ngesah. Ngesah. Kalau di sabe, ngesah dilakukan itu mengalir dari bahu ini ke kepala. Jadi akan menghasilkan gerak seperti ini. Ngesah, ini bahu dulu, baru kepala. Jadi di sini baru kepala. Itu. Jadi bukan bahu saja. Mungkin kalau legong badung dia pong bahu. Kalau di sabe dia menuju ke kepala. Jadi ngesah tong ini kepala. Kalau stepnya ya mungkin sama seperti legong pada umumnya ngesah, kakinya diangkat dan tangan ini diusahakan dia nyangkil tidak lepas. Jadi kalau ini tidak lepas seperti ini dia. Kalau bisa ini nyangkil, ini di bawah dia. Nyangkil baru ke tengah. Ini mungkin agak masuk sedikit. Kalau dilebar dia terlihat tidak bertenaga. Iya. Terlihat dia tenaganya agak kurang terlihat. Jadi ngesah pong tang bilas lorong gam. Jadi bukan agam. Nah, itu bedanya. Itu yang paling khas dalam legong, basic legong di sabe. Nah, ada ciri khas gerak yang mungkin sudah dijelaskan sebelumnya ya di dalam wawancara. Itu ada tanya kanang ngetep setelah nyereksek. Jadi kalau nyereksek di sabe, gerakan nyereksek di sabe itu pasti berakhir di kiri. Pasti. Wajib. Kalau berakhir di kanan itu sudah salah. Karena haluan geraknya kiri ini pasti harus di sini. Tak. Nah, ini ciri khas sabe. Tang, cerceng, cerceng, cerceng. Tang, 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 tang. Jadi itu. Kalau di kanan, nah dia tidak bisa. Karena harus kanan dia. Iya. Nah, sebelum menuju ke gerakan tadi, di sabe itu ada dua model nyereksek. Nyereksek dengan hitungan 8 yang pertama dan nyereksek dengan hitungan 16. Kalau yang 16 itu biasanya condong. Condong karena panjang dia. Jeng sirno gapat manam jupan dua gapat manam jupan. Nah, itu 16.
Kalau hitungan yang 8 itu legong Bapang Sabo. Sirtu aga patma nam jupan tu aga patma nam jupan itu. Nah, bedanya di mana? Bedanya di saat kita melakukan haluannya. Kalau hitungan 8 dia cepat. Pong jreng hap tu jeng jeng sir tu aga patma nam jupan. Nah, langsung dia. Jupan tu aga pat reng pak jeng jeng sir la. Sir dikit habis Pak Dede. Sir ceceng. Nah, itu yang saya katakan tadi. Itu hitungan 8. Ya kalau 16 Condong mungkin pong jreng jeng sir lang long neng tong dateng tong. Nah, ini diam nang neng sir. Nah, itu bedanya. Jadi hitungannya 16 baru habis. Jeng sir 1 sir tu aga patma nam jupan tu aga nam jupan. Itu. Kalau tadi hitungan 8 habis. Jeng sir tu aga pat nam jupan tu aga pat. Itu bedanya. Nah, akhirnya di mana? Tetap harus akhirnya di kiri. Condong pong pak jreng hap jeng sirang leng datang pong nang neng sirang leng reng pak jeng jeng sir neng tong neng nang long pong. Habis kiri Pak Dede pak tutut sir jeng itu. Jadi saya bisa katakan nyereksek di Sabo itu wajib habisnya di kiri, tidak di kanan. Walaupun dalam dua model itu, hitungan 8 dan hitungan 16. Nah, mungkin itu dulu. Nanti kalau ada yang masih terlewat, nanti dia tambahkan lagi. Ya. Kita ambil sikap ini dulu untuk memulai legong Bapang Sabo. Sah. Pojok. Lihat. Cut. Ini 2 kali angkatnya. Putar. Bawah. Mundur. Sah. Sokak kiri. Ini kepalanya tetap luangsul. Sah. Pelan. Lurus. Balik. Ngeresek. Nah, ini hitungan 8. Dat, sir. Ini kakinya harus tetap licik. Ini khas. Baik, kali ini saya akan sharing tentang tari legong lasem pelihatan, tetapi babak bagian bapangnya, dan akan diikuti oleh gonggiri. Oke, jadi agam kanan dan agam kiri sebenarnya sangat mirip dengan legong Bapang Sabo, yaitu
ketika agam kanan, tangan kanan tuh di bagian wajah dan tangan kiri di dada. Jadi garisnya seperti ini ya. Garisnya seperti ini dan kaki agam kanan itu sama. Jadi kaki depan bagian kiri ya. Jadi yang kaki kiri yang dibawa ke depan dan kita tinggal dibawa ke bawah. Turun. Seperti ini. Dan kita akan menyeledet, habis itu anggut sir. Seledet, tong, anggut, sir. Seperti itu. Habis itu, pilas, sogok, agam, sir. Sir gini ya. Jadi ini kipasnya posisi seperti ini dan kita tinggal dilukus saja. Ini adalah agam kirinya. Det, tong, anggut, sir. Habis itu angkat, piles, sogok, dan ngagem. Nah itu ciri khas dari pelihatan nih. Jadi sogoknya itu benar-benar disogok ke depan. Jadi bukan seperti Niki yang pada umumnya kan begini ya. Ceret. Jadi habis piles itu biasanya, tapi kalau di pelihatan itu benar-benar disogok ke depan. Tek. Jadi piles. Tek. Ketika piles kaki kanannya diangkat. Kat. Tek. Piles, taruh, dorong. Piles, taruh, dorong, agam kanan. Tek. Nah, ketika kiri, piles, dorong. Piles, dorong. Nah, ini langsung kipasnya taruh. Jeng. Seperti itu. Nah, selanjutnya ngesah ya, bagian ngesah itu jeng, du jeng. Jadi badan ini mengikuti kalau ketika agam tarik menggunakan tangan kiri, tek, badan akan otomatis ke bagian kanan. Tek. Kalau agam tangannya yang kanan atas, badannya ke kiri. Jet, 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 jet. Jadi tu jeng, ngesah. Ngesah juga sama ya, dari badan ke kepala. Sama. Jadi piles, hop, jeret, jeng. Ulang lagi sekali nih. Tu jeng, ngesah. Piles, jeret, jeng. Nyereksek, cereng, jeng, 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 diam, detong. Kepak. Kepak, jadi bagian ada kepak ke pojok, baru lanjut ngereksek lagi. Jeng, 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 sir. Kipasnya kembali ke dada. Detong, det, sir. Jeng, ngeseh. Ya, jadi seperti itu bedanya. Jadi yang kelihatan ketika mau nyereksek, ngambil istilahnya nguncapnya. Jadi sebelum ngeseh, nguncapnya itu ada jeng, ngeseh. Ya, du jeng, ngeseh, piles, jeret, jeng. Baru nyereksek. Jereng, det, tong, kapak, reng, langsung nakasir. Det, tong, det, sir. Ya, seperti itu. Dan Niki ada gerakan kayang ya, kalau di pelihatan bapaknya mendaging kayang. Langsung pertama kakinya dibuka dikit. Habis itu tangan dibawa ke paha. Langsung baru ke belakang ya. Agar lebih terlihat mungkin kita hadap samping. Pak, sir. Habis itu ke depan, ngilu. Tong. Jeng. Ngeseh. Piles. Jeret, jeng. Jereng, det. Kapak.
jerererereng, sir, detong, sir, detong, sir. Sekarang mau jalan, diangkat dulu, angkat, tarik, sir, turun, pilas, jeret, jeng. Ya, seperti itu ya. Sebelum berjalan, Niko perlihannya seperti itu gerakannya. Jadi diangkat ke atas, bisa turun, tarik, pilas, jeret, jeng, sir, panjang, nang nang nang, sir, nang nang nang, sir, jeng, jeng 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 jeng. Nah, pada saat jalan ngumbang itu di tengah-tengah turun, membentuk angka 8, porosnya turun, ya, turun, jeng, langsung penyut, ya seperti ini kau. Jadi perbedaannya bisa dibedakan ya. Kalau Sabah ada kentanya nih. Waktu nyereksek. Ada waktu nyereksek. Ya ada ngese. Dan tangannya di sini. Di sini ya. Ya, kalau kan tadi kan di sini. Ya, itu bedanya. Pong. Dan tetap sini. Ini ada ngeregah dulu. Ada ngeregahnya. Ngeregah ke sana. Jeng, jeng. Nah, ini kalau kelihatan tadi lempar ya. Ya, lempar. Jeng to jeng. Kalau di Sabah ngeregah. Dia ngeregah jalan jeng to jeng, sir. Ya, kalau kelihatan pilas, langsung jeng, lempar, nah. sir. Ya, seperti itu bedanya. Yang bisa kita lihat ya. Dan setelah nyereksek itu tadi ada, kalau di Sabah itu ada ini. Ya. Panjang lemar jeng, jeng, jeng. Itu ada. Kalau di Priatan uncapnya itu. Uncap itu. Jeng, jeng. Baru pilas lagi. Ya. Itu dia. Sini ke. Dan waktu jalannya mungkin nih. Ya, yang waktu narik. Narik. Jadi ke atas. Jeng, tarik, pilas. Jeret, jeng, sir. Ya, atau jeret, jeng, sir. Yang ini yang biasa. Ya. Karena ini mau penyut, jeng, sir memanjang. Oh ya. Ya, seperti itu. Kalau di Sabah, regah dia. Tapi regahnya narik. Narik, ya. Narik langsung. Ngesah. Yang tarik. Ini pilas. Kiri, kanan. Kanan. Nah, itu dia kalau di Sabah. Kalau tadi kelihatan, ini ya, tarik. Tarik atas. Tarik atas. Jeng, bawah. Bawah, tarik. Kira-kira pilas. Pilas. Jeng. Sir. Ya. Oke, jadi Niki sebenarnya setelah pilas nih, pilas misalnya sekarang ke pilas kiri, habis sogok ada ngesahnya dikit, ngesah untuk menuju ke kanan, ya. Dan ini kakinya getar nih, jinjit ya, jinjit getar. Ini kipasnya kan posisi ini, jadi ini tinggal dilukes, sir, detong, good, sir. Detong. Nah, kaki yang jinjit ini sekarang diketep, kipasnya ketep, pak, sir, ada ngotak, peralihan ke tengah badannya, setelah itu ambil geruda ke kanan, piles, sogok, ngeseh, agam, kanan, pojok. Nih jinjit lagi, digetarkan, detong, ngutsir, detong, pak, sir, neng otak, jeng, bawah, tas, piles, agam kiri, jeng, ngeseh, sir, ya, seperti itu. Jadi pertama-tama kita sikap menunggu. Itu ngeseh ya, ngeseh, pojok, detong, ngut, sir, detong ke depan, pak, sir, ilek, sejeng, sir, piles, ngeseh, sir, detong, ngut, sir, detong ke depan, pak, sir, bawah, piles, osah, sir, detong, ngut, sir, detong depan, pak, sir, pilek kepala, otak, jeng, ngeseh,
Tilas, ceret, jeng. Langsung lihat. Det, pojok. Breksek, detong. Detong. Sekarang kayang. Masa dulu. Pak, ngilu. Angkat. Jeng. Jeng ngesek. Tilas. Jeret jeng. Jereksek. Jereng. Det. Pojok. Detong. Detong. Encap. Ngesek. Kanan. Detong. Detong. Detong angkat. Turun. Tilas. Ceret jeng. Sir. Putar. Angkat 8. Turun. Turun. Langsung. Langsung. Tilas. Ngeresek. Jeng. Det. Pojok. Detong. Detong. Encap. Ngesek. Pak.